Berarti kalau di Inggrisnya coba sebut pakai apa ya? Beberapa kalimat dari ini. So it is eraser. The color of this eraser is blue. Okay. The function? This for erase erase something. Gitu. Berarti kalau kayak gini, apa yang bakal kita pelajari kalau misalnya kayak gini? Pinter. Jadi kita sekarang bakal belajar descriptive text. Oke. Kalau kita sekarang coba deskripsi kelas ini kayak gimana? It is large or sempit? Apa bahasanya itu sempit? Oh, it is big or small? Small. Clear or dirty? Oke. Jadi goal kita hari ini kalian tuh semoga ya bisa paham or understand what is a descriptive text, and then identify its part and its feature. Jadi apa aja sih part dan descriptive text sama featuresnya, bahasanya apa aja. Terus kalian tuh bisa menggunakan adjektif. No, adjektif apa? Kalian tahu? Kata sifat untuk mendeskripsikan benda tersebut. Coba siapa yang tahu descriptive text itu apa? Jadi teks descriptive text is a text apa yang that tells for apa tadi? Describe something secara apa kalau deskriptif? Kebalikan umum. Jadi in detail. Biar apa? Kenapa harus detail? Biar orang-orang bisa apa? Sip. Agar itu what is it? In detail. So we can and the reader bisa membayangkan, can imagine.
buat apa? Kalau descriptive text ada yang tahu nggak? Menjelaskan sesuatu, memberikan informasi. How are you? Give yang pertama, terus yang keduanya apa ya? Kan tadi ada ini ya, jadi biar membayangkan, jadi si descriptive text itu teh help the readers imagine itu tujuannya. Udah susah ya? Ya, jadi ada informasi. Jadi kan misalnya kalian nyeritain sesuatu udah dari pantai atau dari mana, pasti kan, ih pantainya gini tahu, ih sini gini tahu. Ya kan pasti ada describe something-nya, misalnya kayak siapa ya? Misalnya kucing, kamu lihat kucing, ih boleh tadi Alex tahu gini-gini. Lanjutnya. Example-nya coba. Kalau deskriptif bisa buat ngejelasin apa aja? Benda, terus benda, things, tempat, benar, places. Terus ada lagi yang tahu? Orang, someone. Ada lagi? Binatang, animals. Dulu udah jadi belum descriptive text? Pernah? Kelas berapa itu? Ada yang tahu partnya apa aja? Part of descriptive text ini strukturnya. Ada apa aja coba? Judul, selain judul, surat judul. Sifat, serunya. Pernyataan umum, sebutnya apa? Dari kok? Orientation. Good job. Orientation. Ada apa aja sih di orientation, Teh? Nama bendanya apa yang deskripsiin? Introduce. Di sini tuh introducing. Something that like
aja di bagian tubuhnya, terus kualitinya kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana. Contohnya, contohnya misal ini sampel ya, coba lagi. Kita di sini aja ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Kan ini identification ini. My best friend is Rosa. She is my classmate, and we have known each other since elementary school. Misalnya aku ngejelasin nih, aku punya sahabat namanya Rosa. Terus dia itu kelas aku dan kita tuh tahu sejak kita SD, gitu, kenal sejak kita SD. Jadi baru orientasinya siapa sih si Rosa teh? Gitu. Sekarang buat yang description. Gimana nih ciri-cirinya teh Rosa teh? Yang pertama, Rosa is tall and slim. Jadi dia langsing sama tinggi. She has a long black hair and brown eyes. Apa tuh artinya? And then she is a kind, cheerful, and smart. Jadi dia tuh baik, ceria, enak, pintar. Terus she likes drawing and listening to music. Jadi kesukaannya apa dijelasin juga kayak gitu. Bisa dijelasin. Every morning we go to school. Ini mah kalau yang bagian ini, every morning we go to school together. Nah itu mah lebih ke penutupannya aja. Jadi itu opsional dia, sebenarnya yang harus ada tuh si orientasi sama si deskripsinya aja. Gitu, paham? Coba sekarang kita identifikasi orang yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ke belakang? Coba bagian identifikasinya yang mana? Gimana nih? Ada. Ada satu juga. Maaf ya keterbatasnya. Coba identifikasinya mana? Orientasinya coba yang mana? Bisa. Kalau yang si deskripsinya mana aja? Sekarang si part ininya, featuresnya. Kan tadi udah ya? Features. Kalau si descriptive text tuh ada beberapa pembahasan unsurnya. Yang pertama di sini ada adjectives yang wajib, yang harus ada di descriptive text tuh harus ada adjective tertulis satu. Features of descriptive text. Panggil aja udah aku yang sudah kelihatan ya. Yang pertama tuh adjectives. Yang tahu tadi udah disebutin adjectives apa coba? Atas sifat. Misalnya tadi beautiful, small, tall, sama
friendly. Tuh, coba sekarang adjektif dulu ya. Sekarang contoh dari adjektif ini. Kita belajar vocab ya, sekali-kali. Sekali-kali udah sering. Mau didikte atau mau ditulis aja di board? Tulis. Dikte dulu ya, nanti kalau mau berarti tulis coba. Nomor 1. Beautiful. Udah? Bahasa Indonesianya cantik atau indah. Yang keduanya handsome. Bisa nulis handsome? Bisa. Yang ketiga pretty. Tanya 2 ya. Pretty. Masih spell nggak? Aman. Artinya cantik. Udah? Yang keempat cute. Tahu udah? Lucu atau imut. Kalau 5 big. Besar. 6 small. Kecil. Lanjut, udah? Tall. Bisa nulisnya tall. T-A-L-L. Tinggi. Terus lawannya short. Benar, ya pendek.
Oh iya. Nih. Nih. Kelihatan nggak? Oke. Simple present. Udah diajarin kan kemarin? Masih ingat nggak? Simple present. Strukturnya apa ya? Elemennya? Subjek, satu, Sip. Gitu. Simple present. Jadi ya, kalau di sini pakainya ke adjective. Ya. Terus yang selanjutnya ada linking verbs. Karena nggak? Nih. Linking. L-I-N-K-I-N-G. Tahu nggak linking verbs apa aja tadi? Ayo. Bisa ngebedain nggak linking verbs mana yang harus pakai is, am, mana yang harus pakai has, have? Bisa gimana dia coba? kalau is, I, terus habis itu, kalau is mah si, it, kalau am itu I, terus kalau aku, do, we, they. Kalau has, have? Kalau has itu she, kalau have itu saya. Gunanya tahu nggak? Gunanya buat is, am, gunanya buat apa? Terus has, have buat apa? Sama ya, jadi sebenarnya sama. Gini, kalau misalnya kita pakai SMR, itu tuh lebih ke sifatnya. Kalau buat di ini ya, kalau buat di descriptive text, SMR itu jadi kita nunjukin sifat dia. Kalau has, have, apa yang dia punya? Misalnya, Rosa cantik, she is beautiful. Jadi itu sifatnya dia kan, yang ada di dalamnya. Kalau dia yang punya kepunyaan dia yang kelihatan sama kita, pakainya has, have. Misalnya she has a long hair yang kelihatan, gitu. Paham? Oke. Jadi kalau misalnya yang is, am, buat sifatnya, yang nggak kelihatan sama kita, kalau has, have pakainya buat yang kelihatan sama kita, yang kelihatan, yang dia punya apa aja sih? Terus specific nouns. Kalau specific nouns yang lanjut udah terus belum specific nouns. Nah kalau specific nouns ini tuh berarti kalau kita ngedeskripsiin sesuatu harus jelas. Apa sih yang dideskripsiin? Yang jelas, masa cuma dia cantik, nggak tahu siapa dia nih. Makanya harus jelas siapa yang cantik. Gitu. Specific nouns. Terus untuk figurative language, ini optional sih. Kalau yang ini, yang figurative language, tahu nggak figurative language apa aja? Ada yang pernah dengar? Belum diajarin? Kayak kalau di Indonesia, hiperbol, metafora, gaya bahasa. Metafora, hiperbol, simile. Bisa, misalnya ini weh, personifikasi, tahu gak? Misalnya kalau personifikasi kan membayangkan bahwa seolah-olah benda mati kayak benda hidup. Misalnya pohonnya melambai-lambai. Nah yang kayak gitu, figurative language juga sama. Gitu, banyak jenisnya. Itu slide dia guys. Tanyain apa? Hah? Itu opsional, bisa pakai bisa enggak. Oh ini bisa contohnya apa tadi ini? Her smile is like sunshine. Kayak mana tadi? Enggak ini kan figuratif itu tuh, jadi orang bayangin pakai gaya bahasa. Kayaknya misalnya gini, tendangan dia kayak bola api. Enggak mungkin kan? Nah, gitu. Jadi orang tuh bayanginnya wah gitu. Udah.
Des, apa ya namanya? Tadi adjektifnya. Coba kasih tuh, maaf. Adjektifnya apa aja? Beautiful. Terus. Clean. Iyo, tuh. Terus kalau yang sebelumnya, yang ini mana aja? Oke, harus sudah paham. Sekarang kita kerja di sini. Jadi di sini nih. Nggak disebut ya? Coba tolong di estafet tuh. Tadi kan udah belajar tentang teks juga yang deskriptif. Sekarang baca dulu si teksnya. Terus isi ininya. Gimana aja yang ini tadi kan what is the reader's favorite place, kita jawab aja. Terus yang part 2 bagian mana aja identification sama description-nya. Yang ketiga ini nih yang complete the ininya artinya apa aja. Yes. Kalau ada yang ditanyain, ngomong aja. Masih lama baru setengah jam sejam kita ngajar lagi. Udah ini kan dulu.